Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Ibu. Oke. Jadi ini saya akan menyampaikan sedikit selayang pandang tentang Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Kok tidak bisa move ya? Teman-teman bisa membantu. Ini saya klik tidak Ini bisa. Oh, saya iya ke bawah. Oke, baik teman-teman sekalian. Nah, nanti akan saya sampaikan visi misi, kemudian beberapa pimpinan FST, program studi di FST, dan juga akreditasi jumlah mahasiswa serta sekilas tentang mitra kerjasama. Nah, visi misi dari FST ini biasanya yang harus fakultas sampaikan kepada para mahasiswa bahwa fakultas FST ini diharapkan menjadi fakultas yang unggul di bidang sains dan teknologi melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Jadi esensi kita adalah sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh itu mahasiswa harus ketahui bahwa mahasiswa sekarang berada di Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian misinya menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas di bidang sains dan teknologi yang relevan dengan pembangunan nasional melalui sistem PJJ. Kemudian yang kedua adalah mengkaji, mengembangkan, dan memanfaatkan berbagai hasil kajian bidang sains dan teknologi yang berkualitas. Dan yang ketiga, menyebarluaskan dan menerapkan hasil kajian sains dan teknologi untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Nah, ini pimpinan fakultas, kebetulan ibu-ibu semua. Ini saya, kemudian ada Bu Ernik selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, ini Bu Dr. Erdik Juliana, nanti suatu saat akan bertemu, mungkin hari ini belum bisa hadir karena ada tugas. Kemudian Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, ini ada Ibu Insinyur Endang Indrawati, MA, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan serta Kerjasama, Ibu Dr. Deni Julia Ratnaningsih. Kemudian program studi di FST apa saja, walaupun saat ini para mahasiswa yang hadir adalah para mahasiswa PWK, namun perlu juga diketahui program studi apa saja yang ada di FST. Suatu ketika teman-teman, saudara, tetangga yang ingin kuliah di UT memerlukan informasi program studi apa saja yang ada di FST bisa menjawab dengan benar. Jadi program studi S1 di FST itu ada 7, ada 3 jurusan, yaitu di jurusan MIPA itu ada 3 program studi, yaitu biologi, matematika, dan juga statistika. Kemudian jurusan yang kedua itu adalah jurusan teknik, yaitu perencanaan wilayah kota dan sistem informasi. Jadi para mahasiswa PWK ini masuk ke dalam jurusan teknik dan program studi perencanaan wilayah dan kota. Kemudian jurusan yang ketiga adalah jurusan pertanian, ini ada program studi agribisnis dan juga teknologi pangan. Nah, di FST ada 2 program magister, barangkali nanti para mahasiswa atau siapapun yang berminat untuk kuliah S2 di UT, di FST bisa mengambil program Magister Manajemen Perikanan atau Magister Studi Lingkungan. Jadi kalau nanti para mahasiswa sudah lulus dari PWK, bisa melanjutkan program studi lingkungan yang masih relevan. Kemudian, nah akreditasi ini untuk FST hingga saat ini mayoritas masih B. Kami saat ini sedang berproses dan berupaya sekuat tenaga agar bisa meraih akreditasi yang unggul. Nah, ada satu program studi yang saat ini masih akreditasi baik. Ini karena memang sistem informasi belum meluluskan. Sementara nilai dari lulusan itu adalah memiliki proporsi yang tinggi. Nah, untuk itu, setelah nanti program studi sistem informasi meluluskan pada semester depan, insya Allah kita akan kejar untuk bisa meraih akreditasi yang lebih tinggi. Kemudian jumlah mahasiswa FST pada 2022 titik 2 ini, alhamdulillah jumlah mahasiswa FST semakin dari semester ke semester terus mengalami peningkatan yang signifikan karena lulusannya
sudah bisa berkiprah di berbagai bidang pekerjaan dan mereka sudah mumpuni dalam hal ini. Kita buktikan dari hasil tracer study, kemudian hasil wawancara dengan pengguna lulusan, dan juga dengan berbagai stakeholder yang kami hubungi. Lulusan UT tidak kalah dengan lulusan dari perguruan tinggi lain. Bahkan yang mereka sampaikan, para pengguna lulusan UT lebih memiliki kemandirian, lebih memiliki motivasi yang tinggi dibandingkan dari lulusan yang lain. Nah, ini adalah buah dari lulusan UT yang selama ini belajar dengan sistem jarak jauh dan dituntut kemandirian yang tinggi, sehingga itu akan terbawa dan terimplikasi ketika mahasiswa itu memasuki dunia kerja. Ataupun ketika bekerja, mereka juga akan memiliki disiplin yang tinggi, motivasi yang tinggi, kemandirian yang tinggi. Karena tanpa bisa membagi waktu yang sebaik-baiknya, mahasiswa apalagi yang sudah bekerja tentunya akan keteteran ketika mengikuti kuliah di UT. Namun jangan berkecil hati, karena mahasiswa yang lulus saat ini mungkin nanti akan diundang ya Bu Lina, Bu Ulul, untuk bisa memberikan testimoni atau memberikan sedikit tips-tips bagaimana menyelesaikan kuliah di program studi PWK. Baik. Nah, ini adalah kerjasama-kerjasama yang sudah kami bangun dari FST dan masih terus berkelanjutan, dan ini tentunya akan memberikan dampak manfaat yang positif bagi para mahasiswa ketika nanti akan melakukan proses pembelajaran di UT, baik nanti dalam melaksanakan proses studio, mungkin nanti ada kegiatan magang dan sebagainya. Itu akan sangat bermanfaat dan akan membantu kesuksesan bagi para mahasiswa UT, khususnya PWK. Nah, untuk itu nanti secara detail akan disampaikan dari program studi, bagaimana sistem pembelajaran di program studi PWK, bagaimana nanti melakukan proses studio, dan apa profil mahasiswa ataupun lulusan dari PWK. Barangkali tadi saya sudah sedikit membaca dari chat para mahasiswa. Di kolom chat ada yang menyampaikan di saya masih sedikit yang mengenal PWK, belum banyak yang tahu tentang PWK dan sebagainya. Nah, mungkin dengan pertemuan hari ini, yang kalau di PBJJ sudah melaksanakan pertemuan, tetapi saya kira itu bersifat umum terkait dengan keseluruhan untuk mahasiswa. Nah, pada pertemuan hari ini akan diberikan dan disajikan informasi secara spesifik untuk program studi PWK. Untuk itu, silakan untuk mencermati, mengikuti dengan sebaik-baiknya, tanyakan jika masih ada hal-hal yang kurang jelas, dan tadi disampaikan mahasiswa ingin sekali ada grup-grup WA. Nah, setelah pertemuan ini, dari program studi akan menyampaikan siapa pembimbing akademiknya, kemudian akan dibentuk grup sehingga iklim belajar dan iklim di program studi PWK, komunikasi antar mahasiswa dan juga para dosen itu akan terbangun dengan sebaik-baiknya. Itu tetap semangat mahasiswa dan bertekad untuk bisa menyelesaikan kuliah secara tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.